Asik, Grandmaster dunia, pecatur nomor 1 kalah. Ada yang senang mungkin teman-teman, bagi yang tidak suka dengan permainan Magnus Carlsen. Tetapi kita ambil pelajaran pentingnya bagaimana Jose Eduardo Martinez pada saat Title Cup 2024 baru saja teman-teman. Dia berhasil membuat, bisa dibilang ini kematian skakmat, karena menyerah tidak ada obat. 2 langkah kemudian skakmat. Ambil pelajaran pentingnya. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini. Selamat menyaksikan. Jose Martinez buah putih, elo rating 3083 saat bermain. Dia langsung memainkan pion ke E4. Magnus Carlsen, elo rating 3285. Pion ke E6. Di sini langsung terjadi teman-teman pembukaan French defense atau pertahanan Prancis. Putih pion ke D4 lalu hitam pion ke D5 mengajak pertukaran. Exchange variation setelah putih menyambutnya dan terjadi pertukaran pion di lini center. Berlanjut kuda ke F3 lalu hitam di sini gajah ke D6. Jose Martinez langsung merespon memainkan pion H3 menjaga kotak G4. Magnus Carlsen kuda ke E7, lalu putih pion ke C4 kembali mengajak pertukaran. Di sini teman-teman tidak terjadi pertukaran, tapi di backup dengan pion C6. Lalu putih kuda ke C3 dan hitam rokade sayap raja. Jose Martinez langsung menempatkan gajah petak terangnya ke E2. Lalu Magnus Carlsen dengan posisi seperti ini. Sebelumnya bisa pion bertukar ya, tetapi langsung memainkan kuda ke D7. Langkah yang baru dimainkan Magnus Carlsen dalam rumusan French defense. Putih rokade sayap raja, hitam menghambat pergerakan petak gajah hitam dari putih ya. Langsung pion ke H6, kotak G5 yang pastinya. Yang tepatnya kotak G5 dijaga. Lalu putih pukul pion dan dipukul oleh kuda, terjadi penyerahan permainan. Jose Martinez melakukan pertukaran kuda, lalu dia kembali memainkan gajah ke D3. Secara tak langsung, gajah petak terangnya ini sudah 2 kali main. Hanya 2 langkah ke D3, yang awalnya E2 jadi ke D3. Berharap bisa menguasai jalur, tetapi ada hitam langsung benteng dan mengajak pertukaran. Magnus Carlsen raja in game menerimanya dan dipukul oleh menteri. Permainan berlanjut, kuda manuver ke F8, tujuannya bisa ke E6. Lalu di sini mengaktifkan juga petak gajah terangnya. Jose Martinez dengan posisi seperti ini langsung mengikat pionnya. Ini sangat cantik langkahnya teman-teman. Gajah ke E3, lalu hitam menteri ke F6 dan penempatan kuda ke E5. Tetapi sebelum kita melangkahkan itu, Magnus Carlsen di sini ada ya, kalau misalnya kita ambil langkah sederhana, pion ke A3, kelanjutannya bisa seperti ini. Ini jebakan kecil teman-teman. Langsung pion dipukul oleh gajah, karena pion masih melindungi kuda. Apabila gajah dipukul, jelas kudanya akan tumbang. Posisi seperti ini, pertahanan raja putih akan hancur beberapa langkah ke depan. Maka dari itu, ini sangat jelas ya, dilihat oleh Jose Eduardo Martinez, tidak memainkan langkah, kecuali langkah kuda ini ke E5. Dan ini langkah tepat, karena dilindungi oleh pion, seolah-olah memberikan secara gratis. Dan apabila hitam di sini langsung memukul kuda, pion tersebut bukan gratisan ya teman-teman, karena menteri langsung tempatkan ke B4 yang nantinya benteng ke E1 mengepin posisi menteri hitam. Nanti kita lihat beberapa langkah kemudian, kita akan tahu karena hitam juga mengambil keputusan itu. Tetapi sebelum dia memukul kuda, di sini dia menempatkan gajahnya terlebih dahulu, mengajak pertukaran. Dan Jose Martinez menghindarinya teman-teman, menempatkan ke F1. Selanjutnya, gajah pukul kuda dan pion pukul gajah. Setelah menteri memukul pion, putih menempatkan menterinya ke B4 mengancam pion B7. Mudah saja Magnus Carlsen kali ini naik pion tersebut 1 langkah ke B6. Ada benteng ke E1 mengepin posisi menteri. Lihat, menteri memundurkan ke F6. Selanjutnya, gajah mengincar terus posisi menteri. Magnus menggeser menterinya ke G6. Ada ancaman berbahaya teman-teman kepada pion H3 karena pion yang ada di G2 sedang dipin. Lalu benteng langkah yang sangat cerdik
bertujuan melindungi pion H3 sekaligus bisa penempatan ke G3, mengancam menteri dan mengepin raja. Hitam kuda ke E6. Bagaimana kelanjutannya teman-teman? Di sini manuvernya bisa ke G5, kuda hitam, tetapi langsung saja putih benteng ke G3. Setelah menteri menghindar ke H5, pion tersebut pun dilindungi oleh kuda yang ada di E6. Itu tujuannya tadi, kuda ke E6. Gajah ke E5. Berikutnya Magnus Carlsen di sini melihat ada serangan kepada pionnya, langsung ditutup pergerakan benteng oleh gajah petak terangnya. Tetapi sebentar teman-teman. Kalau kalian berpikir kenapa tidak pukul pion, karena menteri kan bisa pukul juga gajah petak gelapnya yang dimiliki oleh putih. Jika ini terjadi teman-teman, kondisinya berbeda karena pion dipukul oleh gajah. Jika dipukul oleh kuda, maka menteri ke D4, menyerang kuda 2 kali. Bagaimana mengantisipasinya? Ya, bisa ada langkah pion. Pion bisa menutupnya teman-teman. Pion bisa menutup ke F6 dan gajah dipukul mengancam menteri. Mau kemana menteri berlari? Ditempatkan ke F7. Yaps, pukul pion. Putih untuk posisionalnya lebih unggul karena serangan dari diagonal dikuasai oleh putih. Hitam posisi bertahan. Kita kembali ke partai aslinya teman-teman. Di sini tidak memukul pion dengan gajah, tetapi menarik gajahnya ke G6, menutup serangan dari benteng. Lalu putih pion ke F4, hitam benteng ke C8 mencoba menguasai. Jelas saya tujuannya ke C1 ya. Jika benteng sudah di C1, nanti menteri ke D1 dan mengancam gajah. Ini tujuan dari Magnus Carlsen. Bagaimana respon dari Jose Martinez? Menaikkan raja ke A2, jelas. Langsung benteng ke C1 mengancam posisi gajah. Berikutnya Jose Martinez, penempatan menteri ke B5, alih-alih menjaga posisi gajah, tapi tujuannya utamanya ke E8 teman-teman. Tempo skak Magnus Carlsen terjebak karena apa? Dia masih mempunyai ruang baginya. Pemikirannya dia masih punya ruang ke A7 rajanya. Maka dari itu penempatan menteri ke D1, dan ini langkah lemah. Kenapa ini langkah lemah teman-teman? Jose Martinez langsung memanfaatkan pos videonya. Temukan langkahnya. Langkah untuk putih. Bagaimana teman-teman? Yaps, benar sekali jika kalian berpikir seperti ini. Inilah langkah yang dilakukan oleh Jose Martinez setelah raja ke H7. Kembali, pos videonya, temukan langkahnya untuk putih. Bagaimana teman-teman? Iya, selamat bagi kalian yang menemukan langkah pion ke F5, dan ini sangat brilian, powerful. Faktanya pion ini tidak dipukul ya. Mainkan kuda ditempatkan ke F4. Ini langkah Magnus Carlsen memainkan kuda. Tetapi sebentar, kenapa tidak memukul gajah dengan menteri? Jika itu dilakukan oleh hitam, maka jelas walaupun dia memiliki ancaman skakmat ya. Terlebih dahulu putih tempo skak memukul gajah dengan pion. Mau kemana? Ya, dipukul oleh pion tentunya. Disambut oleh menteri. Raja mundur ke H8. Skak dan terpaksa pertukaran ya. Lalu skakmat teman-teman. Luar biasa yang sudah dipersiapkan oleh Jose Martinez. Pion mungil ini tidak dipukul dan gajah juga tidak dipukul, tetapi Magnus memainkan kuda ke F4. Berikutnya tetap saja memukul gajah yang dilakukan oleh putih tempo skak, dan Magnus memukulnya dengan kuda. Kelanjutannya teman-teman. Yaps, putih langsung memukul pion dengan menteri, sekaligus menjaga gajahnya yang ada di F1, sekaligus mengancam skakmat, dan ini tidak bisa ditolong. Magnus Carlsen menyerah teman-teman. Menyerah dia. Karena apa? Ini sebenarnya skakmat. Apapun langkah hitam, raja hitam pasti mati. Memukul gajah, skakmat karena membuka topangan dari benteng. Menteri yang mengeksekusi pion. Luar biasa teman-teman, Magnus Carlsen tumbang. Di Title Cup 2024, ambil pelajaran pentingnya langkah yang dilakukan oleh Jose Martinez. Yaps, ucapkan terima kasih juga ya teman-teman bagi kalian yang belum subscribe untuk Jari Pelawi Chess. Harap subscribe ya, dan nyalakan juga loncengnya karena video-video yang saya upload akan bermanfaat bagi kalian.
yang bisa kalian terapkan dalam bermain nanti. Bye-bye.